Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama kita akan membahas mengenai tanggal 2 April, yang buat lo sudah nonton DCWT, ya sebelum-sebelumnya kemungkinan besar sudah tahu, kita akan ngobrolin soal tarif. Ya. Dan yang kedua, kita akan ngobrolin mengenai event dari BitTime, di mana lo bisa mendapatkan THR spesial sampai 50 juta rupiah. Ya. Nah, tapi untuk urusan BitTime ini nanti kita di belakang ya, karena sekarang kita fokus dulu ke tarif. Dan seperti biasa, disclaimer, ini semua bentuknya bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, tanggal 2 April ya. Di sini Trump sudah bersumpah untuk mengissue a fresh round of tarif di tanggal 2 April ya. Tentunya banyak yang takut bahwa akan terjadi resesi begitu ya. Walaupun ada beberapa juga analis yang menyatakan bahwa wah, ini kemarin Bitcoin ya, dan bukan cuma Bitcoin tapi risk on asset in general seperti S&P 500 juga mulai ada penguatan ya. Nah, apakah ini pertanda bahwa mereka sedang price in nanti tanggal 2 April nggak terlalu sekejam yang kita pikirkan begitu. Nah, itu mungkin counter argumennya. Tetapi ya, kalau yang dari gua lihat di sini ya, kita nggak bisa tutup mata bahwa kalau sampai tarif ini diberlakukan, ini akan membuat daya beli di US berkurang. Begitu terutama dalam beberapa barang ini ya, seperti furniture, lalu juga consumer electronics dari Vietnam. Ya, lalu untuk fresh fruits dan juga vegetables ya, berarti sayur-sayuran dan buah-buahan dari Meksiko, mobil dari South Korea, dan lain-lain lagi. Begitu. Nah, sekarang pertanyaan gue satu. Kalau lu dalam masa-masa seperti ini, anggap lu orang US ya. Nah, lu mau fokus investasi, masukin duit lu ke saham, ke kripto, atau lu pikirin dulu mengenai kebutuhan lo? Ya, kalau orang yang normal berpikirnya kebutuhan dong. Ya, dan itu juga masuk ke 3 golden rules. Ya, lu jangan pakai uang panas. Kalau duit lu itu udah jelas buat makanan, buat misalkan ngebenerin mobil, dan lain-lain lagi hal kebutuhan, ya otomatis lu melanggar juga aturan kalau lu pakai duit panas itu untuk investasi. Nah, ini akan membuat daya beli US berkurang dan juga membuat para investor ada kemungkinan bukan cuma tidak invest, tapi malah bisa melakukan take profit atau bahkan mungkin cut loss. Begitu, which is that's not good. Itu akan menjadi selling pressure. Begitu ya. Dan tentunya ngomongin juga soal itu, in general untuk ekonomi US pun ini akan menjadi suatu downward pressure. Begitu. Jadi ya, kalau lu tanya ke gua ya, menurut gua gimana, Bang? Menurut lu gimana, Bang? Ya, apakah tarif ini in general akan menjadi hal yang cenderung bearish at least for the short term? Dan jawaban jelas yes for me, ya. Dan ini juga sangat inline dengan ya statistik BSB ya. Saat Bitcoin jebol dari BSB, ya kita udah sering banget bahas lah ya, buat lo yang pengen lebih detail silakan bisa ke DCWT 1 hari ini maupun 1 yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, jadi kita bisa di sini saat dia mulai jebol dari BSP, dia akan cenderung ke reject dan lanjut membuat lower low. Nah, ini benar-benar inline sekali dengan ini ya, dengan tarif. Begitu, tapi ya kita jangan sampai berharap begini. Wah, cebum, langsung turun, ngedam dalam sehari ya. Enggak juga. Kemungkinan ada prosesnya. Begitu. Bahkan dam-dam yang seperti ini pun lihat butuh beberapa minggu kan sampai akhirnya membuat lower low. Begitu. So, ya kalau gue pribadi melihat ini masih menjadi satu resiko yang cukup besar untuk lanjut membuat lower low. Gitu, ya. Nah, tapi gini, ya. Sekali lagi, please jangan sampai lu begini, ya. Oke, tanggal 2 April. Wah, Bang Toshi bilang ini bakal bearish nih. Udah, ya. Kita gadein rumah, ya. Kita gadein diri kalau perlu, ya. Terus kita buka posisi short gede-gedean. Langsung kita kaya dalam sehari. Taunya lu kena wick aja ya. Wick yang cuma buat ngeliquid gitu ya. SL Hunter disebutnya ya. Ya kalau di sini mungkin bukan SL, even worse ya. Liquid Hunter gitu ya. Jabret lu kena liquid dikit. Sengaja market di pump dulu sedikit terus and then boom baru turun ke bawah. Habis semua. Ya jadi please jangan kalian berharap akan kaya dalam sehari karena cuma ada event ini. Kalau gini caranya, lu dalam sehari ingin langsung kaya mendadak, masukin semua duit, jebret ya, berharap nge-short dan profit gede-gedean, hati-hati ya. Itu nggak ada bedanya sama judi. Jadi please jangan lakukan itu ya. Apa yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah DCA ya. Buat lo yang sudah lama di TCI kemungkinan ya siap Bang DCA ya. Memang cara lo DCA ya, tapi that's the way. That's the way ya. Karena berapa banyak
orang yang dulu tebak-tebakan last bottom di sini salah lagi kan ya para dukun nih ya. Yang lucunya gini, di sini dia ngomong bakal 100.000 ya. Lihat aja halving 100.000, taunya halving malah lower high, lower high, lower low, lower high, lower low ya. Udahnya tebak-tebakan bottom, last bottom, last bottom. Tuh kan bener gua dewa nih, gua aduh turun lagi. Enggak, salah bukan di sini. Ini last bottom ya. Tuh bener kan dewa gua cuma salah sekali. Turun lagi. Aduh, akhirnya apa? Mereka pun ya demoralize ya. Ujung-ujungnya dari super bullish, di sini tiba-tiba teriak-teriak udah bear market, tamat sudah, kita nggak akan dapat lagi higher high, kita nggak akan all time high lagi. Kali ini cycle-nya berubah, bukan salah saya, salah market katanya ya. Terus market apa? Basically market ngasih jari tengah ke mereka ya. Apa yang terjadi? Higher high, higher low, balik. Nah itu dia. Saat kita mau tebak-tebakan bottom di mana. Nah kali ini kita jangan tebak-tebakan lagi. Harusnya udah belajar kan? Dari para dukun-dukun yang sebelumnya yang hancur. Tebak-tebakan last bottom, last bottom, last bottom. Ya sudah. Dan sekarang kita DCA saja. Begitu ya. Oke bang. Ya gue bukan hanya last bottom bang. Cuman ya kita persiapin mental bang. Bisa sampai gimana sih? Ya kalau kita ngelihat dari 2024. Yang kita bisa lihat yang akhirnya menjadi support MVP adalah yang 50. Ya sudah. Kita lihat aja. That's one of the scenario. Dia bisa saja mantul lagi di EMA 50. Begitu. Tapi sekali lagi, jangan sampai lu berharap, oke, kalau gitu caranya gue all in di 50. Enggak, jangan gitu juga. Ya udah, DCA aja. Di sini kan banyak support nih ya. Nah, dengan lu DCA, ya sudah, lu jadi tidak stres begitu. Nah, DCA-nya di mana? Lu boleh pertimbangkan untuk lakukan di Bittime. Kenapa di Bittime? Yang pertama, Bittime ini sudah legal dan terdaftar dan diawasi juga oleh Bapepti. Walaupun katanya nanti mau digeser ke OJK, tapi sampai sekarang kayaknya masih Bapepti ya. Itu yang pertama. Jadi untuk legality-nya udah beres dan juga untuk perpajakannya juga lebih gampang ya dan lebih murah kalau dibandingkan lu di luar karena di luar harus sendiri dihitung sendiri gitu ya dan yang kedua harus manual. Gitu. Nah, di sini nggak sudah otomatis tinggal di report saja begitu ya. Nah selain itu juga tentunya event dari Ramadan Referral Reward ini ya di mana mereka menebarkan berkah dan teraih THR spesial sampai 50 juta rupiah ya. Ini eventnya berlangsung dari tanggal 17 Maret sampai tanggal 10 April. Jadi masih ada waktu buat lu yang tertarik ya. Nah, untuk eventnya ini sendiri gimana cara kerjanya? Simple. Yang pertama lu harus sudah punya akun di Bittime dan buat lu yang belum punya akun di Bittime pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah, terus KYC. Ya, nah setelah itu sudah dilakukan semua, lu bisa ikutan event ini. Yang kedua seperti apa? Lu mulai mengundang. Jadi dengan akun lu mengundang ke teman-teman lu, ya, kode referral lu, ya, lu kasih ke teman-teman lu. Nah, setelah mereka diundang, nah lu bisa mendapatkan hadiah. Nah, untuk persyaratan seperti apa? Yang pertama gampang banget. Pastikan teman-teman lu yang sudah lu undang dan menggunakan link referral lu itu KYC. Saat dia KYC, ya, cuma KYC aja, ya, lu akan langsung dihadiahkan 15.000 rupiah, ya, untuk pengundang. Nah, ini yang enak juga nih. Jadi bukan cuma lu doang yang mengundang terus lu dapat profit doang terus yang diundang gak dapat apa-apa. Yang diundang juga bisa mendapatkan 10.000 rupiah. Ya. Jadi mantap nih, misalkan gua Toshi ya, mereferalkan Sato. Nah, gua dan si Sato KYC ya. Setelah Sato KYC, gua dapat 15.000, Sato dapat 10.000. Asik ya, sama-sama cuan ya. Nah, selanjutnya juga ada bonus hadiah ya, di mana kalau lu melakukan trading pertama dalam aset apapun, mau kripto dan IDR, lu bisa mendapatkan lagi tambahan 15.000 rupiah. Asik banget kan? Wah, mantap ya. Semuanya win-win ya. Dan yang terakhir pengumuman pemenang. Nah, di sini akan ada data pengundang tersedia di dashboard dan segala kecurangan akan didiskualifikasi ya. Untuk lebih detailnya silahkan lo bisa cek di link description di bawah, nanti akan ada untuk urusan si Ramadan Referral Rewards ini ya. Ya intinya sih ya seperti yang gue tadi bilang ya. Jadi tanggal 17 sampai tanggal 10 April. Sisanya mungkin yang paling penting adalah lu pastikan sudah KYC gitu. Kalau lu sudah KYC, lu join ya. Dan joinnya harus pakai ini ya. Harus pakai link yang spesifik di sini. Karena kalau nggak pakai link yang spesifik di sini nggak bisa ikut event ini ya. Jadi pastikan menggunakan yang di link description bawah ya. Udahnya sih sisanya tinggal lu pastikan KYC dan pastikan teman-teman yang lu undang juga KYC. Karena kalau lu cuma undang dia doang dan dia nggak KYC, ya nggak dapat hadiah tadi begitu ya. Nah di sini ada penjelasan quest-questnya ya, ada juga contoh kasusnya ya. Buat lo yang pengen ikutan silakan, lebih baik dibaca secara detail satu persatu ya. Dan ini juga menurut gue super jelas kok gitu ya.
Nah, itu kurang lebih untuk eventnya. Nah, untuk syarat dan ketentuannya ada di sini ya. Lu boleh pause dulu videonya sebentar, lu baca satu persatu, pastikan tidak ada ganjelan ya, tidak ada dusta di antara kita gitu kasarnya ya. Nah, setelah lu sudah tahu semua dan setuju, silakan bisa ikutan eventnya begitu ya. Nah, itu tentunya untuk urusan event. Nah, untuk urusan akumulasi pun lu bisa lakukan di sini ya, di mana lu bisa trade berbagai macam aset di sini ya. Ada sampai 200 lebih hype token ya, dan juga tentunya token-token yang biasa dan koin-koin biasa yang kita sering beli juga gitu ya. Dan tentunya di sini ada Bitcoin, BNB, ada SUI, ada banyak lagi ya. Nah, lu bisa lakukan trading di sini begitu ya. Dan juga di sini ada OTC ya buat lu para sultan mungkin ya. Nah, lu pengen OTC ya bisa juga di sini ya. Ya, fitur-fiturnya apa? Ya, di sini ada layanan personal, transaksi cepat, likuiditas terbaik dan banyak lagi. Tapi biasanya ya butuh lebih besar ya untuk minimum trade-nya gitu ya. Dan jangan lupa juga buat lo yang sudah lakukan akumulasi, jangan lupa di stakingkan juga ya, di mana di sini ada beberapa aset yang bisa lo stakingkan begitu. Dan ini ada juga beberapa APY yang khusus untuk pengguna baru ya, bisa sampai 7%, 10% dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi buat lo yang mungkin sudah tertarik untuk akumulasi di BitTime, jangan lupa ya USDT lo itu bisa dimasukin dulu ke sini supaya bisa mendapatkan yield dari USDT-nya. Bahkan sebelum lo beli pun udah dapet yield. Asik kan? Ya. Nah, itu semua lo bisa lakukan di BitTime. Ya, buat lo yang tertarik sekali lagi bisa menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di BitTime. Sekali lagi untuk event ini berlangsung dari tanggal 17 Maret sampai tanggal 10 April. Kalau tertarik untuk ikutan secepat mungkin ya masuknya supaya waktunya lebih panjang ya. Oke, kita balik lagi ya, balik lagi ke urusan tarif begitu ya. Jadi tarif ini memang satu resiko yang cukup ya at least in the short term cukup mengerikan begitu ya. Ya, tapi gue ingatkan lagi juga ya, sampai sekarang statistik kuartal 4 ya, kuartal 4 kuartal 4 post halving year ini masih terus ya terbukti terulang lagi. Dan ini adalah statistik yang gue bisa dengan bangga bilang 100% ya. Kita bisa kasih lihat di sini ya. Gue nggak cuma asal ngomong. Gue tuh nggak suka kok cuma asal cuap-cuap ya. Wah, kita apa misalkan gue sekarang Bitcoin akan kesekian, Bitcoin akan kesegitu. Nggak, gue nggak suka sekali seperti itu ya. Gue lebih suka gue kasih lihat datanya ya, dan lu bisa melihat datanya sendiri dan lu mikir sendiri seperti apa ya. Jadi kita bisa di sini dari halving pertama ya di 2012. Statistik ini belum pernah pecah sekalipun ya. Jadi di tahun halving ya, setahun setelah itu yang kita sebut sebagai post halving year ya kan, kalau pre sebelumnya, post itu sesudah ya. Jadi post halving year kuartal 4 itu sampai sekarang masih selalu menjadi pucuk ya atau cycle top dari cycle ke cycle ya. Mana buktinya, Bang? Ya, ini kita kasih lihat ya. Nih, lihat. Ini di mana? Desember. Desember adalah kuartal berapa? Desember adalah kuartal 4 ya, kuartal 4 dari post halving year. Cuma sekali. Ini mungkin cuma sekedar hoki saja, Bang. Oke, boleh ya, bagus, kritis mungkin seperti itu ya. Halving kedua, ini 2016, 2017 tahun depannya. Lihat pucuknya di mana? Pucuknya di Desember lagi ya. Desember adalah kuartal berapa? Kuartal 4. Begitu. Ya, kuartal 4. So apa? Ya sudah, ya. Masih sama statistiknya. Masih berulang lagi. Cuma baru 2 kali, Bang ya. Coba halving ketiga ya. Ini 2020. Mau tebak di kuartal berapa ya? Di sini banyak yang sudah menyerah. Gua ingat banget di sini ya. Wah, udah nih statistik cycle top itu udah nggak berlaku. Lihat nih, udah masuk ke bear market, tamat kita ya. Mana biasanya blow off top ya, dan memang benar biasanya blow off top kan. Ini tiba-tiba koreksi sama 50% dan malah sideways. Wah, udah habis. Tidak jadi kuartal 4. Loh, kok naik? Mau tebak di mana berhentinya lagi? November 2021. November kuartal berapa? Kuartal 4 lagi. Begitu. Ya sudah, berarti kita punya 100% win rate untuk urusan kuartal 4 ini. Begitu. Tapi tetap walaupun kita 100% pun gue masih punya safety belt. Safety beltnya EMA 50 ya. Karena ada statistik yang kuat lagi juga setelah itu. Setelah masuk ke post halving year, setiap kali terjadi 2 weekly close dan open di bawah dari 50. Jadi setelah jebol nih ya. Jebol. 2 weekly close di bawah itu selalu masuk ke bear market ya. Mana, Bang? 100% lagi nggak? 100% lagi ya.
Tapi pastikan pull a finger ya. Nah, jadi kita bisa di sini ya. Jebol, weekly close 1 di bawah, weekly close 2 di bawah. Apa yang terjadi? Bisa kok naik lagi sedikit, ngasih fake out. Tapi ujung-ujungnya apa? Bear market yang berkepanjangan. Begitu. Cuma sekali bang. Oke ya. Cek lagi ya. Ini pulse finger ya. Udah lewat nih. Udah lewat. Jebol. Udah jebol. Apa yang terjadi? 2 weekly close di bawah. Pup, pup. Apa yang terjadi? Bear market berkepanjangan. Ya. Tarik lagi ya sampai halving pertama. Lihat. Jebol. 2 weekly close dan open di bawah dari MA50 yang warna biru ini. Apa yang terjadi? Bear market. Jadi ini adalah dua statistik yang 100% sama-sama. Dan kita kombinasikan. Kita jadikan safety belt. Kurang apa lagi coba? Ya sudah. Kalau lu masih tidak puas dengan ini, gue udah nggak tahu lagi apa statistik yang dua-duanya 100% dan bisa dicampurkan seperti ini. Gitu. Jadi udah, that's the scenario. Ya, jadi main scenario-nya tetap masih kuartal 4, safety belt kita adalah MA50. Sisanya ngapain? Ya udah di CA aja. Tinggal dicicil aja. Begitu. Tinggal pertanyaannya, lu mau konsisten nggak? Nah, lu terus taat nggak sama 3 golden rules? Kalau sudah lakukan itu semua, ya sudah, beres. Tinggal kita tunggu statistiknya bermain. Nah, harusnya trading tuh seperti itu. Ya, investing tuh seperti itu. Lu ambil data yang kuat, lu ambil data yang tidak terpecahkan, atau kalau sampai terpecah, kalau sampai ada win rate-nya, kalau dipertanyakan gitu ya, win rate-nya berapa, ya jangan ambil yang kecil. Wah, ini ada statistiknya loh bang, win rate-nya berapa? Ya 10% sih, benernya cuma 10%, 90% salah. Itu bodoh namanya kalau mau mengikuti statistik seperti itu kan. Nah, apalagi kalau yang belum pernah kejadian, dia cuma tebak-tebakan sendiri. Tapi banyaknya tertarik orang sama yang tebak-tebakan seperti itu kan. Ya, itu dia. Ya, tugas kita adalah jangan sampai kita gampang tertarik dengan bullshit yang ada di market. Karena the market is full of bullshit. Dan full of shaman. Ya, full of dukun. Yang seperti terdengarnya tahu market mau ngapain. Padahal salah lagi. Dan digeser terus ya. Mau apa ya? Katanya altcoin season. Ada yang dari Oktober digeser-geser sampai sekarang masih belum juga altcoin season ya. Ada yang tebak-tebakan angka, di tanggal sekian akan begini, tanggal sekian akan begitu. Mana yang benar? Susah, ya. Kenapa? Karena nggak ada statistiknya. Begitu. Nah itu, ya. Jadi kalau lu menggunakan fakta data statistik, lu tuh udah lebih dari 50%. Itu 90% ya profit itu di tangan. Begitu, udah dimasukin kantong. Begitu. Tapi kalau lu nggak pakai fakta data statistik, cuma pengen cepat kaya aja, nah disitulah lu statistiknya akan digorok sama market. Begitu. Nah, jadi tinggal lu pilih mau seperti apa, ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules seperti biasa. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan seperti biasa yang terakhir kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.